Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Tentunya Bapak Ibu semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya. Amin. Nah tentunya kita kembali lagi menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Apa kabar Syara? Masya Allah, alhamdulillah, insya Allah baik. Nih juga sudah ada jamaah di studio yang hadir nih. Waduh, wajah-wajah penghafal Al-Quran. Masya Allah. Teman-teman dari IQ ya? Iya. Yang gede udah kecil Syara. Iya. Nih Nabawi juga nih, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Nih kayaknya aku tuh senang banget berada di antara teman-teman dari IQ sama teman-teman Nabawi. Masya Allah. Mereka tuh wajah-wajah penghafal Al-Quran semua. Masya Allah. Aku tuh sedang belajar sama Nabawi, sama teman-teman dari IQ. Iya. Lagi sedang belajar kajian-kajian gitu loh. Masya Allah. Selain dari rumah Mama Dede, aku juga banyak belajar lah. Gitu. Wah, alhamdulillah ya sama Mas Bedu, Zahra juga di sini belajar juga sama Mama. Nah tapi Mas Bedu ya, ngomong-ngomong nih orang yang berilmu kadang sebagian nih, Zahra pernah temukan ada yang merasa bangga dan sombong gitu dengan ilmu yang dimiliki Mas. Masa sih, maksudnya gimana Sarah? Iya, nih ada pernah kejadian, mungkin juga teman-teman pernah ya merasakan. Jadi ada yang baca Al-Quran, salah nih mungkin bacanya. Cuman ditegurnya agak kurang enak gitu Mas Bedu. Terus yang merasa punya ilmu ini nih, yang ilmunya cukup mumpuni, negornya dengan kesombongannya dia gitu Mas Bedu. Oh, tegurnya kurang enak? Negornya kurang enak? Iya. Kasih garam biar enak. Makanan kali. Ya harusnya orang kalau banyak ilmu harusnya seperti ilmu padi ya. Iya. Makin berisi, makin merunduk harusnya. Iya benar, harusnya makin banyak ilmunya makin rendah hati ya Mas ya. Waalaikumsalam. Agus Dama. Waalaikumsalam Mama. Ih ya Allah bajunya kayak pengantin sunat. Bedu Damang. Alhamdulillah Anak Damang. Lagi cerita apa? Cerita tentang ya kita banyak menuntut ilmu mah dari berbagai sumber, tempat. Yang penting bisa memberikan pengetahuan yang positif, yang baik buat kita gitu loh mah. Menambah tentunya mah. Nyari ilmu wajib. Iya betul mah. Iya mah. Itu menjadi Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nyari ilmu hukumnya wajib bagi laki-laki perempuan. Iya, cuman mah sebagian nih mah punten, ada yang ilmunya mumpuni, cukup bisa dibilang orang yang ilmunya banyak gitu ya. Cuman dia sombong bangga dengan ilmu yang dimilikinya. Gue gitu loh paling pintar. Gue gitu loh paling gitu ya. tahu gitu mah. ya mungkin salah satu rasa bangganya adalah dengan mencantumkan titelnya sampai ujung tuh mah. Bedu punya berapa ujung? Berapa S maksudnya mah? S ada 4 S mas. Mah. 4 SD, SMP, SMA, Sama juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Judulnya nama? Jangan bangga dengan banyak ilmu. Jangan bangga dengan banyak ilmu. Hidup ini punya kewajiban mencari ilmu. Mencari ilmu. Hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nyari ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki, muslim perempuan. Kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari bayan sampai lubang lahat. Kita wajib nyari ilmu. Nyari ilmu nih, kemana-mana kita nyari ilmu tiap hari. Ada yang formal di sekolah, ada yang non formal di luar sekolah. Ilmu dimanapun bisa kita mencari. Bahkan pengalaman orang lain merupakan ilmu buat kita. Tapi ilmu manakah yang berguna buat kita? Ilmu yang bermanfaat. Buat apa kalau kita punya ilmu tidak bermanfaat? Benar nggak? Benar, mah. Punya ilmu harus ilmu yang bermanfaat. Kenapa orang punya ilmu tidak bermanfaat? Boleh jadi ilmunya banyak, mumpuni. Kalau kata, siapa nama kamu? Zahra. Oh Zahra, lupa terus. Kata Zahra, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ada orang yang salah semenjak awal waktu nyari ilmu. Ya. Ada orang yang nyari ilmu karena Allah, saya pengen tahu ilmu agama, pengen tahu ilmu umum dan seterusnya. Buat kehidupan kita sehari-hari, biar selamat dunia akhirat. Ini yang benar, bermanfaat dalam hidupnya. Tapi ada orang yang niatnya punya ilmu biar orang bangga. Dia paling hebat, paling cerdas, paling pintar. Ada juga orang yang punya ilmu pengen debat para ulama. Ada juga orang yang bangga bisa menelanjangi ulama. Misalnya ada ulama hebat, kemudian dia diskusi sampai ditelanjangin. Ngerti maksud telanjangin? Iya. Sampai didebat habis-habisan. Sampai itu orang istilahnya sampai terkapar nggak bisa jawab. Dia bangga, saya hebat ilmu saya. Masya Allah. Atau ada orang pengen dipuji orang dengan ilmunya, dia cerdas banget, paling pintar dan bla bla bla, itu dia bangga. Ini ilmu tidak bermanfaat bagi diri orang bersangkutan. Hadis Nabi mengatakan, yang namanya orang mencari ilmu 3. Yang pertama, kalau niat dia untuk mendebat para ulama, berbangga dengan para ulama bahwa saya lebih hebat. Kemudian yang kedua, untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, biar orang bodoh dikalahkan sama saya dengan argumen. Kemudian yang ketiga, biar dia bangga dengan orang-orang, wah, paling hebat, paling pintar, cerdas banget dia. Satu di antara 3 dari niat ini. Apa lagi 3-3-nya? Rasulullah mengatakan tepatnya neraka jahanam. Nauzubillah. Ya Allah. Bayangkan kalau ada orang mendebat ulama sampai ulama kalah total, tidak bisa bicara. Kan orang beda-beda ya kemampuannya. Atau dia ngedebat orang bodoh, tak, biar dia bangga, gue paling hebat. Atau memang niatnya nyari ilmu, biar orang mengakui bahwa dia paling hebat. Bukan niat karena Allah. Rasul mengatakan tempatnya neraka jahanam. Harusnya kita yang namanya nyari ilmu itu karena Allah. Begini, orang yang nyari ilmu karena Allah, dikatakan, seorang ulama mengatakan, kalau mencari ilmu harus karena Allah. Kalau ada orang mencari ilmu karena Allah, maka dia menjadi orang yang mulia. Dia tawadu, maka ilmu datang kepada dia dengan bermanfaat. Kebalikannya, kalau ada orang niat mencari ilmu, kalau saya pintar akan mendebat orang lain biar orang kalah dengan debatan saya, ingat Allah akan membuka aib saya. Begitu. Ya Allah. Itu yang harus kita ingat. Hati-hati. Hati-hati ya. Kalau niatnya mencari ilmu hanya untuk mempermalukan orang yang berilmu juga, itu hati-hati tuh. Itu neraka tempatnya. Neraka tempatnya. Nah, niatnya udah tidak baik. Makanya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Oke, baik. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya. Jadi gini, orang kalau punya ilmu ketahuan tidak bermanfaatnya, dia merasa saya paling hebat. Dia merasa saya ibadah paling benar. Masya Allah. Dia merasa saya kalau ibadah pasti diterima oleh Allah, orang lain nggak diterima. Orang yang merasa dirinya paling dicintai oleh Allah, orang lain kurang dicintai. Orang ini merasa bahwa semua yang dia sampaikan adalah benar, tidak pernah merasa bersalah sama sekali. Orang yang merasa bahwa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah,
sementara dosa orang lain tidak akan diampuni oleh Allah. Ini kan penyakit kronis. Ya Allah. Yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena orang ini oleh para ahli ilmu disebutnya dengan Abu Sibrin. Oh. Siapa Abu Sibrin? Jadi Abu Sibrin itu orang yang punya ilmu sedikit tapi merasa gue gitu paling hebat. Para alim ulama mengklasifikasikan seseorang yang punya ilmu dengan 3 kelas. Lihat kalian kelas yang mana? 1. Iya, Ma. Jadi ada 3 jengkal. 1, 2, 3. Orang yang baru belajar ilmu 1 jengkal biasanya sombong. Ya Yang baru hijrah, baru bajunya doang. Wow. Orang lain diharam-haramin, dibid'ah-bid'ahin, dikafir-kafirin. Ada nggak yang begitu sekarang? Ada. Ini Abu Sibrin. Karena nyari ilmunya baru sedikit, baru sejengkal, baru tahu tapi merasa gue paling hebat. Ini yang bahaya. Membahayakan dirinya, makanya orang lain. Wow, dibid'ah-bid'ahin, diharam-haramin, dikafir-kafirin. Ya Allah. 1. 2. Orang yang punya ilmu 2 jengkal, dari tadi udah punya ilmu, tapi 2 jengkal sudah mendalami ilmu tersebut, dia tawadhu, rendah hati. Semakin berisi, semakin merunduk kayak ilmu tadi. Itu yang tawadhu. Yang ketiga, udah 3 jengkal, 1, 2, 3 jengkal. Orang yang memiliki ilmu yang sudah 3 jengkal, sudah mumpuni, dia bahkan merasa dirinya sangat tidak punya ilmu. Karena memang Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak aku berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit. Al-Quran menyatakan, ilmunya Allah sangat luas. Seandainya semua pohon dijadikan pena, semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, sampai datang hari kiamat dijadikan pena, samudra yang luas dijadikan tinta untuk menuliskan ayat-ayat Allah, ilmu-ilmunya Allah, ditambah dengan 7 samudra lagi, tidak akan habis menuliskan ilmu-ilmunya Allah. Apa yang dibanggakan oleh kita? Iya, Ma. Makanya diibaratkan ilmu kita dengan Allah ibarat telunjuk, celupin ke laut, diangkat. Ini ilmu kita. Allah maha luas. Ditambah 7 samudra, belum habis itu tulisan. Ibaratnya sebutir pasir di padang pasir. Kalau dilempar kelihatan nggak? Iya. Ketemu lagi nggak? Enggak. Apa yang dibanggakan? Seperti ini ya, Maya. Jadi orang yang semakin pinter, makin hebat, makin hebat, makin hebat. Orang tadi merasa saya kok tidak tahu apa-apa. Masya Allah. Jadi jangan jadi Abu Sibrin. Di kita mah bangga, saya paling benar. Nanya semua sama saya paling benar. Mana dasar hukum yang kita sampaikan? Kita tanggung jawab di hadapan Allah. Karena tidak ada yang sempurna, manusia pasti punya kekurangan. Masya Allah, inilah orang-orang ini yang sok punya ilmu ini, belum tentu dia masuk surga. Iya, Ma. Dia katakan, saya pasti masuk surga, kamu enggak? Contoh, dikatakan 2 orang saudara. 1 ahli ibadah, 1 ahli dosa dan maksiat. Yang ahli ibadah sering ngingetin, jangan berbuat dosa, kurangi, kata yang ahli ibadah. Kata yang tukang pendosa saudaranya, apa kamu emang sengaja hanya untuk menjagain hidup saya? Jagain aja diri lu, begitu barangkali kalau bahasa kita. Terus ditegur lagi. Suatu ketika saking jengkelnya orang yang punya ilmu ini, yang rajin ibadah. Demi Allah, kalau kamu begini terus nggak bakal Allah mengampuni dosa kamu. Di lain kesempatan dia bilang, demi Allah, kalau kamu seperti ini nggak bakal masuk surga. Di lain kesempatan dia ngomong lagi, demi Allah, tempat kamu neraka jahanam. Pendek cerita, barenglah dua-duanya meninggal dunia. Allah kumpulkan dua-duanya. Lalu Allah bilang kepada orang yang punya ilmu tapi sombong, saudaranya masuk neraka, nggak akan diampuni oleh Allah, pakai demi Allah. Kata Allah, apa kamu tahu saya? Bagaimana aku ini? Kata Allah. Dia diam merunduk. Apa kamu sok tahu dengan ilmu yang saya miliki? Apa kamu bisa menentukan hukumku? Kata Allah. Maka Allah berfirman, masukkan orang ini ke dalam surga karena rahmatku. Jadi orang tadi yang pendosa tadi, karena disakiti terus, dia minta ampun kepada Allah. Kata Allah, masukkan surga karena rahmatku. Orang yang menghina saudaranya mengatakan, demi Allah nggak bakal diterima taubatnya, demi Allah tidak bakal masuk surga, demi Allah tempat neraka. Justru kata Allah, masukkan ke dalam neraka karena sombong. Karena dia merasa punya ilmu dan sombong sehingga menghina saudaranya, menyebut nama Allah. Hati-hati, karena kita kalau sombong dengan ilmu yang kita miliki itu salah. Jadilah orang yang punya ilmu, dan ilmu itu bermanfaat buat kita, bukan ilmu menjadi mudarat buat kita. Iya. Jadi kalau yang ketiga tadi itu seperti kayak filsafat ilmu ya, Maya. Semakin banyak tahu,
kita jadi tahu kalau kita tuh ternyata tidak tahu. Iya betul, itu yang ketiga. Yang kedua tawadu. Iya. Bukan tawar duit, bukan. Tawar itu rendah hati. Iya, kirain tawadu, tawa dan dakwah bareng bedu. Bisa aja Mas Bisa Bedu. aja. Ya seperti itu. Mah, berarti ini mah kalau seandainya ada kita temukan, kadang di kampus juga ada ya teman-teman ya, merasa bangga ketika bisa menjawab pertanyaan dosen, ketika teman ngejawabnya salah, Diskusi langsung sama mamer. orang. Gue gitu loh paling pinter. Nah, berarti Itu kayak sudah gitu. kemasukan setan. Begini, Nauzubillah. yang namanya ilmu itu harus diiringi dengan amal. Ya. Kalau ilmu yang kita ketahui diiringi dengan amalan kita sesuai dengan ilmu yang kita miliki, maka ilmu akan menetap dalam diri kita. Masya Allah. Kebalikannya, Iya, Mah. kalau ilmu yang kita ketahui tapi cuma omdo ngomong doang tanpa diamalkan, ilmu akan pergi. Pergi. Sekarang, seandainya ilmu terdapat dalam diri seorang sombong, ilmu akan meninggalkan orang sombong. Ibaratnya air bah akan meninggalkan tempat yang tinggi. Orang sombong kan tinggi. Iya. Air tidak akan tempat tinggi, rendah. Rendah. Gitu. Makanya apa sih yang dibanggakan? Iya. Jangankan yang namanya kita mati. Naik motor, gudublag di aspal, kebentur kepala kita. Ya Allah. Amnesia, jangankan ilmu namanya. Nama kamu siapa? Tuh. Iya. Suka lihat sinetron kayak orang yang Aku jatuh di dari mana, aku aspal, siapa? palanya amnesia. Lupa, amnesia. Namanya aja kagak tahu. Iya. Jangan seperti itu. Iya, Mah. Mah, Ya. gimana cara nih Mas supaya kalau misalkan kita sangat awam dengan ilmu-ilmu akhirat ya Pak ya. Tapi kita hanya mampu belajar ilmu dunia. Gimana caranya supaya ilmu dunia itu juga sama manfaatnya dengan seperti kita belajar ilmu akhirat? Nggak bakal bisa. Bisa, Beda, Ikmal ya, li Mas. dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya, beramal buat akhiratmu seolah-olah akan mati besok. Jadi beda. Kata Bedu, kalau saya hanya tahu ilmu tentang dunia, tapi pengen selamat di akhirat, kagak bisa. Harus belajar ilmu akhirat juga Pak. Semuanya harus seimbang. Gitu. Iya. Man arada dunya palibil ilmi. Waman arada akhirata palibil ilmi. Waman arada huma palibil ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup di dalam dunia, cari ilmu keduniaan, bagaimana dagang, bagaimana bergaul dengan orang, bagaimana bersosialisasi dan seterusnya. Kalau kamu pengen selamat di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Iya, Mah. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana ibadah, bagaimana menyembah Allah, bagaimana gerakan-gerakannya, bacaannya. Kalau ingin kedua-duanya bahagia, cari ilmu seimbang. Dua-duanya. Makanya Al-Qasas 77 Allah berfirman, "Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Al-Qasas 77. Tuntutlah apa yang lo ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Ya. Artinya akhirat didahulukan, lebih dominan akhirat daripada dunia. Kenapa? Gerjain di dunia niatnya karena akhirat. Karena akhirat. Belajar, sekolah, ngapalin Quran, ngapalin ayat, ngapalin hadis, masak, mak nyuci piring. Bismillah karena Allah, ya Allah, saya karena jangan lupa dunia. Artinya ngurusin dunia karena buat akhirat. Karena buat akhirat. Kerjaan kelar, akhirat dapat. Masya Berbeda Allah. kalau kata Belu tadi. Ah. Hanya ngurusin dunia tanpa bikin akhirat. Kerjaan kelar, waktu habis akhirat nol. Rugi kan? Makanya Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kali kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Kurang apa Allah? Ibadah kita berapa? Rezeki luar biasa, badan gede, mata bisa melihat, mulut bisa bicara, diberikan kesehatan, makan kenyang, rumah punya, keren. Seberapa banyak ibadah kita, semuanya diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya kita wajib berbuat baik kepada orang lain yang di sekeliling kita. Itu kewajiban kita. Kewajiban kita. Jangan merusak bumi, Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Survei membuktikan. Banyak mereka mengatakan untuk membangun semakin indah, bikin mall, bikin Ya perkantoran. Allah. Padahal itu paru-paru dunia, misalnya ya. Dibabat. Paru-paru kota, dibabat. Nggak seimbang lah, banjir. Siapa yang salah kita? Kalau soto dibabat enak ya Mah? Iya, indah Allah. La yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang yang suka merusak. Jangan merusak diri. Jangan merusak alam dunia. Karena itu ekosistem alam dunia wajib kita jaga. Kenapa? Kita manusia khalifatullah fil arwakil Allah di muka bumi. Baik, kalau begitu Mama, Mas Bedu dan juga jamaah, kita tentunya akan kembali lagi. Untuk jamaah yang ada di studio, teman-teman boleh siapkan pertanyaan. Nanti di segmen selanjutnya bisa tanyakan kepada Mama ya. Jamaah tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi di Rumah Mama Dede. Dede.
Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Jangan bangga dengan banyak ilmu. Nah, Mama, di sini teman-teman Institut Ilmu Al-Quran sudah siapkan pertanyaan untuk Mama. Silakan sayang yang mau bertanya. Waduh, Mbak Amel Carla, silakan, Mbak. Iya, Amel Carla ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aap Siti Uliani dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke, Aap. Galau nih mah. Ada apa, Aap? Jadi gini mah, kan kalau misalnya di perkuliahan itu suka ada presentasi kan. Ya. Nah, kalau kita lagi presentasi, gimana sih cara menghadapi temen yang abis-abisan ngedebat kita, terus kadang dia tuh nggak mau kalah gitu, terus so tahu juga gitu kan. Iya, betul. Itu gimana sih mah cara kita menyikapinya gitu, biar nggak timbul perpecahan gitu kan. Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aap, antara kota, antara provinsi. Akap. Jadi begini, Aap dan siapapun Anda, benar apa yang dia katakan. Iya, Benar ya, Ma. Ma? Kita yang namanya di sekolah atau di mana di masyarakat, kalau ada orang debat ngotot ingin mengalahkan. Ya Allah. Kita lihat dari gaya dia bicara, dari Gesturnya. gestur tubuhnya beda, ingin mengalahkan kita. Rasanya kalau dia ngabisin ide-ide kita, Argumen dia kita. bangga. Artinya tadi yang Mamah katakan, ada 3 kelompok manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, kalau dia nyari ilmu, niatnya untuk mendebat para ulama. Yang kedua, untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, biar dibilang bangga oleh manusia. Ketiga kelompok ini tempatnya neraka jahanam. Aap nanya, Ya, bagaimana menghadapinya? Udah. Kalau dia terus tidak mau terkalahkan, alhamdulillah, terima kasih, dadah, selesai. Gitu. Karena nggak bakal selesai, sampai kapanpun nggak bakal selesai. Sampai tengah malam berapa jam nggak selesai. Kenapa? Ego mereka diberikan kekuatan oleh setan iblis. Kamu kuat, terus menyerang dengan berbagai argumen yang kadang-kadang jaka sembung mawa petai. Argumen yang mereka sampaikan kagak nyambung. Survei membuktikan benar apa dikata dia. Kecuali kalau memang argumen ini memang disangka untuk diperkuat, untuk diperbaiki kekeliruannya gitu ya, Maya. Dia nggak akan diterima di debat oleh orang. Dia tidak akan diterima kalau argumen dia salah. Dalilnya dari mana? Tidak akan nerima. Dia pengen dia yang paling muncul, diketahui oleh orang, gue paling hebat, gue paling pinter, dalilnya paling apal. Biar semua orang yang datang menyaksikan bangga dengan dirinya. Dia sudah kemasukan setan karena sombong. Tadi udah saya katakan, yang namanya ilmu pengetahuan terdapat dalam orang sombong. Cepat pergi, ibarat air tidak mau naik ke tempat yang tinggi. Hati-hati, karena ilmu wajib diamalkan, bukan untuk kesombongan. Tapi mah kalau di dalam sidang skripsi kan itu jadi ada pengujinya mah, malah ditanya-tanya argumennya. Betul. Kalau Ya kan? itu Seperti itu kan kan? niatnya maaf. Kalau itu Mas Arya kata Mamah, itu mah buat mempertahankan ilmu kita. Argumen kita, ilmu kita. Beda itu mah. Kalau yang pertanyakan pertama untuk mengalahkan orang lain, beda kan? Mengalahkan. Beda. Beda benar, Bang. Jadi kalau argumen memang harus dipertahankan. Ini loh kenapa skripsi kayak begini. Ini loh dalilnya, ini loh alasannya, ini loh ayatnya, ini hadisnya. Itu wajib dipertahankan demi membela kebenaran yang saya katakan ini benar loh. Ya. Yang kedua, yang tadi itu mah untuk mengalahkan orang, biar saya hebat dipandang orang. Itu dia yang harus kita stop. Karena ngikutin mereka nggak ada selesainya. Iya. Ya. Nah, Up ya. Beda gaya, Ap. Beda up. Oke, up. Oke mah. Udah puas? Puas. Kalau kurang puas mohon Aap air artinya. Di apanya di ap. Ma, kalau tadi kan dalam dunia, kan Zara juga kemarin juga pernah merasakan pada saat masa-masa kuliah juga pasti seperti itu. Ketika kita lagi memang dituntut untuk terus berargumen, kalau kayak gitu nggak apa-apa, asal jangan gunakan kebanggaan atau kecokakan hati gitu ya Maya. Iya. Kalau memang seandainya untuk nilai, terus aja nggak apa-apa Tidak didebatkan. masalah, memang sekali lagi. Itu wajib dipertahankan. Argumen yang kita tuliskan dalam skripsi kita wajib dalilnya ini, alasannya ini. Jadikan nanti jadi ilmiah. Ilmiah. Alasannya ini jadi begini-begini dan bisa dipakai oleh orang banyak. Ya. Berbeda kalau yang Aap tanyakan pertama itu untuk menguasai Panggung. orang lain. Menguasai panggung. Gue paling hebat. Gue nih panggung gitu kan. Di panggung ini artis panggung. Wah, itu dia kebanggaan dia. Dia ketika orang terpukau dengan dia ngomong, orang lain merunduk yang dianggap musuhnya, dia bangga, itu setan beneran. Iya, dalam hatinya Hati-hati. dia berkata tuh.
Argumen gue bisa gitu gue loh. bantah kan lu nggak ada Jadi apa-apanya. makin pintar ngomongnya karena dibantu oleh setan, makin kuat dia, makin menyala matanya, makin merah wajahnya, makin keluar urat-urat di lehernya. Ya Allah. Makanya Rasul mengatakan saya gampang mengalahkan dia. Dia tinggal mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim akan reda. Karena apa? Kemasukan setan. Ya seperti itu. Kalau ketika saat lagi unjuk kecerdasan, kepintaran ataupun ilmu, wawasan saat debat kandidat nih mah. Kan pemilihan-pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan lain sebagainya itu kan sering kita lihat ya saling unjuk kebolehan gitu mah. Biasanya di debat program-programnya mungkin nggak apa-apa ya. kalau Mah. Itu kayak begitu, silahkan kira-kira asal yang namanya kandidat itu berdebat janji jangan kebanyakan. Iya mah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. An-Nisa 58. Ya. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Karena orang yang hanya menyampaikan harapan-harapan, janji-janji itu bukan orang beriman kalau nggak ditunaikan. Iya mah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Al-Mu'minun 8. Tanda orang beriman berbahagia di antaranya orang menyampaikan amanat dan menunaikan janji-janji. Kalau hanya janji, tinggal janji, nggak ada realisasi, Masya Allah bukan orang yang beriman. Ya Allah, na'udzubillah. Hati-hati. Hati-hati. Kadang-kadang juga ya kalau debat kandidat tuh kadang-kadang yang didebat bukan programnya tapi yang diserang pribadinya. Mah. Itu salah. Seperti Orangnya. itu, na'udzubillah. Apa lu nggak punya salah? Siapapun pasti punya salah. Nanti dibuka aja oleh Allah suatu Iya, saat. Berarti bagi siapapun yang berilmu juga harus bertanggung jawab dengan apa yang disampaikannya ya mah. Iya. Karena jangan hasal untuk Makanya memamerkan tadi kan ilmu dikatakan, saja. kalau ada orang niat ketika dia mencari ilmu, dia tawadu, rendah hati di hadapan Allah. Di depan orang juga nggak ada kesombongan, niatnya karena Allah. Allah berikan ilmu dan dia benar-benar punya ilmu yang bermanfaat buat diri dan orang lain. Koma. Ya. Kalau ada orang ketika dia mencari ilmu, mencari pengalaman daripada orang lain, niat untuk mengalahkan Kiai Anu, berdebat dengan seseorang biar gue yang hebat, mengalahkan orang-orang bodoh biar gue diakui menjadi orang pintar, kemudian biar orang lain bangga saya orang hebat di lingkungan ini. Kalau itu niatnya, kita harus yakin suatu saat Allah pasti buka aib-aib kita di hadapan halayak Ya ramai. Allah. Itu yang harus kita ingat. Artinya Mengerikan dalam ya. kita menuntut ilmu, dalam berilmu juga kita harus beradab ya Maya. Betul. Ya. Oke, Karena artinya akhlak dengan ilmu didahulukan. Akhlak dulu baru ilmu. akhlak lu berilmu. Punya ilmu. Ngapain punya ilmu banyak kalau nggak punya akhlak? Wah, Ada orang cerdas, pintar, hebat, tapi belagu, songong, suka apa sebel? Sebel. Jangan jadi mereka. Ya. Jangan, amit-amit. Ini ada pertanyaan Instagram satu nih mah dari @alif_r_firmansyah 5. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam, Alif 5. Mah, orang yang banyak ilmu apakah menjamin hidupnya sukses? Sukron ya mah. Tidak sayang sama sekali. Kalau Allah menentukan kadar baik buruknya seseorang, kaya tidaknya seseorang, rezekinya banyak atau tidak bukan karena ilmu. Walaupun ilmu satu di antara sekian syarat untuk mendapatkan sesuatu. Survei membuktikan. Betapa banyak orang yang bodoh, boleh jadi baca tulis aja nggak bisa. Iya mah. Ditakdirkan jadi orang kaya raya. Masya Ada nggak? Allah, Banyak. Ada banyak. Kelas 3 SD. Kaya luar biasa. Iya. Betapa banyak orang yang sarjana S1, S2 sampai S berapa? S4 sampai S5. S-nya sampai banyak, Iya. berderet depan belakang. Belum tentu dia kaya. Bahkan saya sering melihat kenyataan survei membuktikan. Banyak orang-orang yang dianggap bodoh, yang tidak berpendidikan, yang titel aja nggak punya. Dia orang kaya raya, pengusaha luar biasa sukses. Anak buahnya yang sarjana. Jadi tidak menjamin ilmu itu mendapatkan kekayaan. Tapi di antara menjadikan orang dapat kekayaan adalah karena ilmu. Di antaranya. Karena ada Baik. ilmunya. Tapi bukan ya, jaminan. Ya. Kalau gitu Mama, Mas Bedu dan juga jamaah, kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baiklah Bapak Ibu jamaah, kita kembali lagi tentunya di Rumah Mama Dede. Jangan bangga dengan banyak ilmu. Nah, ini ada yang sudah menuntut ilmu juga mau bertanya nih. Ya, Silahkan. mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Mah Syifa. dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih Mah. Ada apa Siva? Siva. Jadi gini Mah, manakah yang kita dahului? Orang yang berilmu tapi dia sombong dengan orang yang ahli ibadah tapi ilmunya sedikit. Gitu Mah. Oke. Terima kasih Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya si Pak yang didahului apanya?
Barangkali begini, mana orang yang lebih mulia? Yang lebih mulia. Yang punya ilmu tapi sombong, yang ilmunya sedikit tapi rajin ibadah. Begitu? Masya Allah, itu barangkali ya pertanyaannya. Jadi begini, kalau ada orang pinter tapi sombong, kepinterannya tidak berguna. Ya Allah, sia-sia. Karena kesombongan dia akan membuat dia aibnya dibuka oleh Allah. Dia merasa hebat, merasa diterima oleh Allah ibadahnya, merasa dicintai oleh Allah, orang lain tidak. Itu adalah orang yang kemasukan setan. Ketika Allah perintahkan sujud semua malaikat, fasajadu illa iblis aba wastakbara, dia sombong dan takabur. Saudaranya setan karena dia bangga dengan dirinya. Tapi ada orang yang ilmunya nggak seberapa, tapi ibadahnya rajin. Masya Allah. Yang ilmunya nggak seberapa, ibadah rajin sudah bagus, tapi dia wajib tetap nyari ilmu, karena nyari ilmunya Allah tidak akan habis sampai datangnya kematian kepada kita. Jadi kalau mana yang lebih mulia, tentu yang lebih muliaan yang ilmunya sedikit tapi ibadahnya hebat, sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Tapi orang yang punya ilmu sombong itu kemasukan setan. Yang ilmunya sedikit tapi rajin ibadah, harus ditingkatkan ilmunya. Karena Rasul mengatakan, siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Yang lebih buruk, rugi. Yang beruntung orang yang lebih baik daripada kemarin. Makanya kita jangan tinggal diam. Punya ilmu, saya mah alhamdulillah. Udah bisa sholat. Udah bisa baca Quran, alhamdulillah. Udah nggak taklim lagi. Itu yang salah. Salah ya, Mas. Setiap saat cari ilmu dimanapun kita berada. Walau bisin, kata Nabi. Sampai negeri Cina. Dulu di negeri Cina belum ada yang beragama Islam. Masya Allah, makanya kewajiban kita nyari ilmu seumur hidup sampai darnya kematian. Kalau di kampung kamu nih sih Pak, kampung saya ada emak-emak, nenek-nenek. Iya mah. Mak ngaji, mama udah tua. Ya Allah. Ngapain ngaji? Justru udah tua lagi dikit. Israel jemput. Siap-siap justru harusnya Pak. Tapi banyak yang begitu. Kenapa? Tidak tergerak hatinya untuk mencari ilmu. Semoga kita tidak termasuk golongan ini. Karena sampai kapanpun wajib hukumnya untuk mencari ilmu. Jadi orang yang ilmunya sedikit, dia rajin ibadah udah bagus, tapi wajib dia meningkatkan ilmu dia tentang agama. Yang kedua, orang yang banyak ilmunya tapi sombong, wajib disadarkan bahwa itu perbuatan setan. Ilmu bukan untuk disombongkan, tapi niat buat ibadah kita semakin baik untuk berdakwah kepada orang lain. Jadi jangan pernah berhenti menuntut ilmu ya Mah, dari mulai ayunan sampai ke liang kubur gitu. Sampai mati. Sampai mati benar-benar. Udah mau dikubur? Ya sama. Bagaimana Allah aja Mah. Belum siap kalau kita ikutin ya Mas Dudu ya. Belum banyak amalnya Mah. Iya. Nah, mohon maaf nih Mas. Sebagian orang, Zara juga lihat di sekarang nih, zaman sekarang makin banyak yang lulusan luar negeri nih Mah, punten. Terkadang tuh dengan bangganya, saya sebagai lulusan luar negeri gini. Nah itu dia udah mulai merasa sombong tuh Mah. Lalu merasa ingin apa katanya lebih didengar dibanding lulusan kita yang dalam negeri gitu Mah. Nah gitu gimana tuh? Apakah orang yang lulusan di dalam negeri lebih rendah daripada yang lulusan luar negeri? Belum tentu. Makanya kembali kepada niat kita. Bukan soal kita lokal, sarjana kita, atau internasional. Bukan itu, tapi niat kita cari ilmu. Pengamalan daripada ilmu yang kita peroleh di jalan yang Allah ridho atau enggak, itu aja deh. Karena begini, walaupun kita lokal kan bisa belajar hari gini gitu loh. Semua udah global. Semua udah global. Detik ini terjadi di suatu tempat, saat ini bisa pelajari. Kenapa tidak? Jadi jangan sombong, karena boleh jadi kebetulan takdir Anda sekolah di luar negeri, itu pun bukannya biaya pemerintah. Kadang-kadang beasiswa. Iya, makanya kenapa sombong? Jadi kadang-kadang atas biaya orang dinas. yang kuliah lokal biaya sendiri. Gitu kan. Jadi tidak perlu sombong. Sombong itu adalah hanya selendangnya Allah. Siapa yang mengenakan selendangnya Allah, dia memusuhi Allah. Hati-hati. Ya Allah, seperti itu ya. Baik. Nah, berarti memang kalau tadi dari paparan Mama, kita mencari ilmu tidak harus ke sana, harus ke sini, tapi ilmu bisa didapatkan dari mana saja. Sekarang nggak usah jauh. Iya, Mah. Makanya peribahasa mengatakan, walaupun keluar dari bokong putri, kalau kuning buang. Keluar dari bokongnya ayam kalau telur ambil. Maksudnya apa? Walaupun dia tukang beca, bantu kita, seperti kita ngomong, kalau benar pakai ilmunya. Walaupun di bos kita, seorang pejabat ngomong, kalau salah jangan diambil. Itu loh maksudnya. Iya. Seperti kan suka juga pada salah ngomong. Jangan diambil, itu maksudnya. Betul. Baik, Zara, yuk.
Kita Ya. ajak jamaah untuk berdoa. Baik, terima kasih Mama, terima kasih Mas Bedu dan juga jamaah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan kita semua dapat terus menuntut ilmu untuk kebaikan dan juga untuk yang bermanfaat, jangan sampai hanya untuk kesombongan belaka. Mama, boleh kita tutup dengan doa? Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat elemen tubuh yang berfungsi dengan baik, termasuk otak yang bisa menyerap ilmu dengan baik. Ya Allah, karena tidak semua orang yang bisa menyerap ilmu dengan baik, ada juga yang biasa-biasa saja. Namun kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan ilmu pengetahuan dunia akhirat dalam dada kami. Tanamkan ilmu pengetahuan dunia dan akhirat dalam hati kami. Namun sadarkan kami bahwa semuanya akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Sadarkan kepada kami tidak ada yang kami lakukan yang sia-sia. Jadikan otak kami yang cerdas, yang cemerlang ya Allah. Lancarkan lidah kami untuk menyampaikan dakwah kepada orang yang mendengarkan. Kami bermohon kepadamu ya Allah agar mereka mendengarkan paparan-paparan yang kami sampaikan. Dengan ilmu-ilmu darimu ya Allah. Tentu saja agar mereka mendapatkan hidayah. Kami yakin Engkau berikan hidayah kepada orang yang Engkau kehendaki. Bukan kami. Tugas kami hanya menyampaikan. Bukan dengan ilmu yang kami miliki. Karena itu adalah ilmu milikmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedu. Nabawi, terima kasih. Terima kasih teman-teman dari IQ Jakarta sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap jam 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa follow dan ikuti terus Instagram kami di @rumahmamahdede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.